Beruntunglah kalian, hai yang mendengar, yang melihat. Beruntunglah kalian ketika kita sudah pernah ditalkinkan oleh seorang mursyid. Kenapa? Istimewa. Tidak semua itu diberikan kesempatan. Dan tidak semua untuk mau. Istimewa. Sangat istimewa. Kenapa? Orang yang sudah ditalkinkan oleh seorang mursyid, guru mursyid kepada dirinya, dia akan mendapatkan hakikat Idul Fitri. Kembali kepada fitrah, kembali kepada fitrah suci. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lak wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwari wa siril asrar wa tiryakil aghyari wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-adhari wa ashabil akhyari adada ni'amillahi wa ibdali ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan buat kita. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Semoga kiranya kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Suaranya jelas ya? Baik. Malam ini kita kaji tentang pengertian talqin zikir. Talqin itu berasal dari kata laqana.
laqqana yulaqqinu talqinan, artinya menuntun atau tuntunan, atau juga bisa dibilang peringatan, tuntunan guru kepada muridnya yang harus diikuti dengan seksama. Maka tujuan talqin itu kenapa ditalkinkan? Supaya kita dapat tuntunan atau peringatan. Dalilnya nanti bisa dibuka di surat Az-Zariyat ayat 55. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nabi Adam juga ditalkin. Talqin ini sejak zaman Nabi Adam. Apa dalilnya? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaihi. Kemudian Adam ditalkin atau menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, artinya tuntunan. Lalu dia pun menerima tobatnya. Innahu wat-tawwabur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha menerima tobat lagi maha penyayang. Itu dalil talqin. Jadi pertama sekali manusia yang menerima talqin dari Allah itu ya Nabi Adam. Apa talqin yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam? Kalimatnya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu yang diajarkan, yang ditalkinkan. Dan Nabi Adam pun mematuhinya. Jadi talqin ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Allah langsung yang mengajarkan talqin kepada Nabi Adam. Enggak karang-karang, enggak dikarang-karang menurut akalnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menerima talqin itu di Gua Hira. Itulah dalilnya pertama kali mendapatkan wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 2. Iqra. Diajarkan baca. Hai Muhammad, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dan wahyu itu diikrarkan dengan lisan, kemudian hati membenarkan dengan tawaju atau menghadapkan diri kepada Allah. Jadi arti tawaju itu menghadap. Tawaju menghadapkan diri. Tawaju. Jadi kalau kita bilang tawaju itu berarti menghadap. Menghadapkan diri kepada Allah. Karena kalau udah menerima talqin harus yakin, dibenarkan dari hati dan terus dipraktekkan dengan tawaju, menghadapkan diri kepada Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala.
La ilaha illallah. Maka kalau manusia ini nggak ditauhidkan, nggak ditalkinkan, pada rusak. Akidahnya pasti rusak. Kenapa? Nggak menyatu lisan, otak dan hatinya. Kalau udah nih tiga-tiga nih terpisah, rusak. Maka kalau kita pentingnya talqin ini, menerima talqin dari seorang guru supaya guru itu membimbing dan kita praktekkan, terus kita bertawajuk menghadapkan diri, terus berzikir apa yang diajarkan oleh, yang ditalkinkan oleh guru kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allah, Allah, Allah. Supaya tauhid kita itu kuat dan kita selamat ketika kita nanti suatu saat pulang. Apa beda talqin dengan baiat, bah? Beda. Talqin belum tentu dibaiat. Baiat sudah pasti ditalqin. Talqin itu tuntunan, baiat itu penyatuan. Itu nama istilah dalam sufi, dalam tasawuf itu. Kalau di tarekat, baiat itu disebut ahad, artinya bersatu murid kepada gurunya. Bersatu. Kalau talqin itu siapapun bisa menerima talqin dan bisa mentalkinkan. Jangankan kita yang hidup, bahkan orang yang sudah sakarat pun itu ditalkinkan. Talqin, pentingnya talqin. Suatu saat kita ada orang udah cengap-cengap menghadapi sakaratul maut, dekatkan telinga kirinya. Wa la ilaha illallah, supaya dia ngikutin. La, sampai la aja dia nggak bisa nerusin. Karena nggak kebiasaan lidahnya itu untuk berzikir kepada Allah. Yang biasa aja pun belum tentu kita bisa lancar ketika sakaratul maut nanti bisa mencapai itu. Apalagi yang tak pernah kita usahakan sekarang masih sehat, masih hidup ya. Kebetulan yang mau mati mantan biduan dangdut, biduan kampung, ngadepi sakaratul maut, diajari talqin malah nyanyi, mau mati aja nyanyi. Mbak, la ilaha illallah, la. Mbak, la ilaha illallah, la gitu. Malah nyanyi deh. Penting talqin. Jadi talqin itu merupakan peringatan guru kepada murid, tapi kalau baiat itu dinamakan ahad. Artinya berarti kita sudah sanggup setia seorang murid itu di hadapan gurunya untuk mengamalkan dan mengerjakan segala kebaikan yang diperintahkan oleh seorang guru. Tak ada guru yang menjerumuskan muridnya. Mana ada guru menjerumuskan murid? Nah, kalau udah dibaiat ditalqin, jangan coba-coba kita durhaka, lari sana lari sini. Nanti nggak setia dia, durhaka dia. Apalagi sanggup menciptakan gurunya sendiri. Anggap remeh sama gurunya.
rahasia-rahasia kajiannya di dalam diceritakan di luar karena udah nggak senang. Kalau udah lagi nggak mau dibimbing, lepaskan baiatnya dan talkinnya itu, pakai adab. Kita datangkan baik-baik. Kalau kita nggak mau lagi, ya pulangkan secara baik-baik. Tapi tak ada guru yang memberikan kifarat itu, nggak ada. Cuma kifarat itu datang sendiri, pasti dan pasti itu, nggak lama itu, tahun 2 tahun, durhaka gila pada guru. Nggak lama, apalagi kita udah sanggup lisan kita ceritakan orang yang sudah mentalkin kita, membaiat kita, membimbing kita siang malam. Jangan coba-coba, karena baiat itu istilah nikah batin. Nikah batin itu bukan berarti boleh kalau muridnya perempuan, gurunya laki-laki, mentang-mentang dan baiat nikah batin boleh disetubui kali nikah syariat. Enggak. Jangan salah ngerti lo pade, bukan berarti boleh disetubui, enak aja, bukan begitu pengertiannya. Ya hubungan ruhania yang disatukan. Ya kalau kita nggak mau lagi kan berarti kan minta cerai, ya datang aku minta cerai, bilang biar diceraikan, jadi supaya bebas dia kemana-mana, dia mau ceritakan kayak mana mau kayak mana nggak apa-apa. Karena tarikat tasawuf itu mengajarkan adab dari sekecil apapun. apalagi menganggap sepilih sama gurunya, sepilih, anggap enteng, tentang pendidikan gurunya rendah di bawah dia. Mau cepat-cepat menjadi guru, rusaklah. Gak ada bayi yang baru lahir itu makannya jengkol. Saya belum pernah dengar berita itu. Tak ada bayi yang baru lahir langsung dimakan, dia langsung dikasih maknya makan pete. Ya, tuh bayi aja baru lahir kasih ASI, tawa-tawa, senyum-senyum dulu, nangis dulu, tawa sendiri, ya begitu bayi itu. Ngerangkak dulu, berdiri, udah tahan kakinya, kuat, baru diajari jalan, ditita, begitu itu. Ini baru lahir mau belajar main bola. Rusaklah awake. Kenapa? Nggak ada kesabaran, nafsu. Niatnya tuh kalau ngaji, zikir, amal udah lari. Sebenarnya dari awal niatnya udah lempeng. Tapi karena di tengah jalan tak tahan dengan godaan, panggilan yang kelihatannya menurut dia bagus dan baik, akhirnya dia banding-bandingkan. Jangan coba sekali-sekali membandingkan guru si A, guru si B, jangan. Nggak punya adab kita terhadap guru sama ilmu Allah itu. Sampai kapan pun nggak akan bisa sampai. Sampai kapan pun. Akhirnya muter-muter terus. Taunya cuma hanya sebatas pengetahuan, tapi batinnya kopong. Kopong. Ya kalau ngomong ilmu ini, tasawuf ini, Tuhan begini, diri ini seperti ini, tapi kopong batinnya. Kenapa? Karena nggak pernah dia alami, dia ceritain. Besar pasak daripada tiang. Belajar tuh ya harus sabar, harus hadapi rintangan, ludahan, lemparan, hantaman, pukulan. Banyak hadis yang menceritakan riwayat Nabi Muhammad juga membaiat sahabat-sahabat beliau. Nabi Muhammad membaiat sahabat-sahabat beliau.
mentalkinkan sahabat-sahabat. Baik, kita masuk. Apa sih hakikat talqin zikir itu? Ini rahasia. Beruntunglah kalian, hai yang mendengar, yang melihat. Beruntunglah kalian ketika kita sudah pernah ditalkinkan oleh seorang mursyid. Kenapa? Istimewa. Tidak semua itu diberikan kesempatan, dan tidak semua untuk mau. Istimewa, sangat istimewa. Kenapa? Orang yang sudah ditalkinkan oleh seorang mursyid, guru mursyid kepada dirinya, dia akan mendapatkan hakikat Idul Fitri. Kembali kepada fitrah, kembali kepada fitrah suci. Beruntung enggak itu? Beruntung lah. Nah, ketika diri kita udah dicuci, susah payah guru tuh mencuci diri kita itu. Nah, itu yang kadang-kadang anak yang nggak ngerti, murid yang nggak ngerti itu di situ, sehingga dia suka-sukanya saja, suka-suka untuk cepat menjadi guru. Akhirnya dia nggak puas, padahal walaupun itu talqin yang tidak pernah diketahui oleh diri seorang murid itu, hakikatnya talqin itu mencuci, mengembalikan diri itu fitrah. Maka besar tanggung jawab seorang guru itu dunia akhirat, sampai kapanpun. Tugas guru itu bukan hanya ngajar, nyampaikan pelajaran, ilmu pengetahuan, sudah selesai. Buka kitab, 1 jam cerita kitab, tutup kitab, habis itu udah habis. Mana begitu? Sampai akhirat tanggung jawab guru. Selalu ditemani oleh guru. Masak, tidur, apalagi sholat, apalagi tawajuh. Dia nanti di alam barzah pun gurunya nemenin. Maka jangan sampai kita yatim di dunia ini, atau jangan sampai kita miskin. Yatim yang kita maksud adalah yatim yang tidak punya guru. Miskin yang kita maksud adalah miskin kita yang tidak punya talqin, zikir, atau ilmu pengetahuan dalam diri kita. Ya. Jadi kenapa Abah buka ini? Memberikan edukasi, motivasi, supaya kita berpikir, pertama, berusaha kita untuk bisa menerima talqin atau bimbingan tuntunan dari seorang guru mursyid. Menerima talqin saja, apalagi sampai dibaiah. Cari itu kampungnya, wilayah masing-masing. Terus berdoa kepada Allah, ya Allah, jumpakan aku dengan seorang guru yang bisa membimbing, yang bisa mentalkinkan diriku. Kenapa? Supaya kita menjadi manusia yang istimewa. Dunia ini tidak selamanya.
Lantas edukasi yang kedua bagi kita yang sudah pernah ditalkin di baiat itu, semangat. Jangan disia-siakan baiat itu, tawaju. Dipraktekkan zikir talkin yang ditalkinkan oleh guru kita. Hati dimainkan Allah. Terus zikir la ilaha illallah, la ilaha. Selamat kita, supaya kita selamat dunia akhirat. Yang diwarisi nur Allah kok nggak mau. Oh, itu istimewa. Wong kita mau diselamatkan. Kenapa dunia ini cuma sementara? Pak merantau. Orang merantau itu wajib pulang. Ya, wajib pulang. Ada orang merantau nggak pulang-pulang? Ada. Betah dia. Orang kalau pulang itu kan senang. Bah dulu kita waktu sekolah SD, kita sekolah SD itu, kepala sekolah ngumumin, anak-anak wali kelasnya nggak datang boleh pulang. Meriang kita tuh, senang, boleh pulang, senang kita. Mau lebaran nanti pemerintah ngumumin dapat bus gratis. Hai warga-warga yang di Jakarta boleh pulang naik bus gratis, senang kita jumpa keluarga. Kenapa pulang? Karena pulang. Coba disuruh pulang sama Allah, senang nggak itu kita? Nah, kalian sendirilah yang bisa menjawab. Allah manggil suruh pulang, mikir. Kalau pulangnya senang lah, harusnya senang. Pulang kampung senang, jumpa keluarga. Guru tidak datang, kita suruh pulang, senang kita karena jumpa keluarga. Masa dipanggil Allah nggak senang? Senang lah. Maka sebelum Allah cabut nyawa kita, maksimalkan kita supaya ada guru mursyid yang mentalkinkan zikir agar dosa kita terhapusi dari diri kita. Lakoni supaya sikap kita berubah, akhlak-akhlak kita yang buruk itu berubah berganti akhlak yang baik. Zikir kita yang mungkin dulu biasa-biasa saja, hanya sekedar ucapan, begitu ditalkin kita terus merasakan zikir itu. Mungkin selama ini kita zikir sholat itu nggak kenal siapa yang kita sembah, hanya sekedar nama. Begitu talkin, guru membimbing selalu dengan jasad dia sampai secara rohania membimbing kita. Kita sampai bisa bersyahadah, menyaksikan Allah dan kenal kepada Allah. Daripada sibuk nyari dukun untuk buka aurah, berapa lama tahannya? Nggak percaya. Awet tuh orang ditalkinkan itu sampai ke akhirat. Jadi nggak perlu lagi kita mbah buka aurah, mbah ki buka aurah ki. Lang aurah itu cahaya bercampur debu kok dicari-cari. Aurah itu campur debu. Yang bagus tuh talkin. Ya. Dan begitu kita itu sudah ditalkin, semangat terus tawajud, mengikuti cara yang sudah diberikan oleh guru,
mengikutin amanah-amanah kalam-kalam yang dikalamkan oleh guru, pelan-pelan kita ikutin agar kita bisa terus mengenal Allah sampai terang jalan kita. Coba kita ini malam hari ini kita matikan lampu di ruangan kita ini, nggak ada cahaya sedikit pun, nabrak. Begitulah ketika kita keluar dari jasad ini menuju Allah, kalau nggak ada cahaya di situ, apa nggak tersandung-sandung? Kanan kiri jurang, mana lobang, mana datar, mana kerikil kecil, mana batu besar. Kenapa? Tak percaya dengan talqin zikir itu, sepele dia dengan gurunya. Tak perlu dia dengan gua, nggak ada guru itu. Aku dapat sendiri dari mimpi. Pret. Kita ditalkinkan itu, dituntun oleh guru mursyid itu fungsinya apa? Yang dulu mulut kita mungkin kasar, mulut kita selalu mencaci maki orang. Setelah kita dibimbing oleh guru, berkurang, nggak pernah mencaci maki orang. Dulu suka hobinya main-main saja, bersenang-senang. Begitu dia ngaji ikut talqin, tukang menyendiri, menghindarkan sesuatu yang nggak perlu, yang nggak terlalu bermanfaat baginya dia hindari. Untuk apa lagi hal-hal yang nggak perlu dipertahanin? Nyesel kan nanti ini. Sekali lagi, hidupmu, hidupku di dunia ini misteri. Kapan Allah mau cabut? Terserah Allah. Justru misteri. Cepat-cepatlah, cepet-cepetlah bereskan hati, jiwa, akal, lisan kita. Kalau kita sudah terus mengikuti perintah amanah dan ditalkinkan, nggak ada lagi tuh saling membenarkan, saling merasa benar sendiri. Udah nggak ada lagi saling menyalahkan. Kenapa? Gurunya sama. Karena gurunya sama. Siapa gurunya? Muhammad. Kan sama. Jalannya sama. Jalannya siapa? Jalan Nabi Muhammad menuju Allah. Nggak ada lagi tuh saling menyalahkan. Kalau sadar orang kita sama gurunya, jalannya sama, nggak ada saling menyalahkan itu. Nggak ada lagi membubarkan pengajian orang lain, nggak ada. Nggak ada lagi yang bilang-bilang maulid bid'ah. Nggak ada. Jalannya sama, kitabnya sama, nabinya sama, gurunya sama. Kok masih mau nyalahin? Saling nyalakan. Ada nggak ada? Kudung-kudung. Ya boleh, walaupun guru secara jasad beda gurunya, tapi lihatlah batinianya, rohanianya, gurunya satu, sama-sama belajar kepada Nabi Muhammad, warisan Nabi Muhammad. Itu guru, maha guru. Coba sadarnya di situ, pasti gak ada lagi nyala-nyalain, saling benar sendiri, merasa benar sendiri. Tapi kalau dia tidak sadar, merasa bahwa guru kita beda, pasti Tuhannya beda. Pasti itu. Kenapa? Merasa dia gurunya beda, pasti Tuhannya beda.
Jadi kerjakanlah talqin yang sudah ditalkinkan, bereskan diri supaya kita selamat dunia akhirat. Oke, itu saja yang bisa Abah sampaikan. Kenapa cepat kali, Bah? Satu, ini malam Jumat. Karena belum tawajuh. Biasa malam Jumat kita tawajuh bareng. Kedua, Abah udah lapar. Besok kita sambung lagi malam Senin ya. Nah, besok malam sampai malam Minggu kita ada schedule agenda. Semoga bermanfaat buat kita semua, khususnya buat Abah sendiri. Mudah-mudahan yang sekelumit ini, walaupun sekelumit, tapi bermanfaat, memberikan motivasi, edukasi. Baik yang belum pernah ditalkin, ataupun yang sudah ditalkin. Ayo berjuang, ayo bereskan, terus semangat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita ini gak ada apa-apanya, yang ada itu cuma Allah. Kalau yang ada Allah, kemanapun kita menghadap, ini wajah tu wajahiyah, sungguhnya wajahku kuhadapkan ke wajahnya. Manapun kita menghadap itu wajahnya. Jadi mungkin aman dunia ini kalau kita pandangannya udah ke situ. Gak ada lagi ribut-ribut kayak zaman sekarang ini. Yang penting kuncinya bereskan diri sendiri. Terus berusaha untuk diri kita. Saling mendoakan, saling berbuat baik. Dan jadilah bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.